Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari ke-22 di bulan Agustus 2024 bertepatan dengan hari ke-18 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, Ilmil Aqidah, dalam pembahasan kitab Lamiyah Syekhil Islam, yang mana kita membaca syarahnya yang berjudul Ardul Ahlam Syarah Lamiyah Syekhil Islam, yang ditulis oleh pembicara. Maka kita masuk kepada ucapan penulis, Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Maka di dalam syair ini disebutkan Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, maka dengarlah dari ucapan muhaqqiqin, dari ucapan-ucapan ulama ahli sunnah saja. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Janganlah engkau setelah mendengar dari ucapan ulama ahli sunnah kemudian berpaling kepada ucapan selain ahli sunnah. Maka nasihat dari Asy-Syaikh di dalam syair ini, wajib bagi orang yang bertanya kepadaku, isma', agar mendengar ucapan ahli sunnah, dan jangan berpaling dan berpindah kepada manhaj yang lain. Maka di sini isyarah dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk wajib kita mengambil ilmu dan wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dari para ulama ahli sunnah, dan adamu istima' aqwali ahlil bid'ah wal ahwa. Dan mafhumnya di sini tidak boleh kita mengambil ilmu dari ahlil bid'ah dan ahli hawa nafsu, karena mereka bukan muhaqqiqin. Idan qad madama ana, siapa muhaqqiqin yang diambil ilmunya itu? Seperti di hadis yang terdahulu, di hadis Ibnu Abbas disebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu dengan ulama-ulama yang besar dari kalian, ulama yang mumpuni ilmunya, ulama yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa mereka al-muhaqqiqun? Mereka ulama ahlul hadis, ahlul ilm, yang anytime, anywhere mereka akan selalu ada. Seperti hadis yang telah kita lewati, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala khalafahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka akan selalu ada dalam setiap zaman dan dalam setiap waktu mereka ulama ahlu sunnah yang menjaga agama ini. Maka ada orang-orang kafir dan ahlul bid'ah di zamannya, namun tidak berpengaruh dari ilmu mereka, dari dakwah mereka. Maka mereka ada di setiap zaman dan setiap waktu. Mulai dari zaman sahabah dulu, yang merupakan at-Taifah al-Mansurah, seperti para khulafa ar-Rasyidin, dan para as-sabiqun al-awwalun dan al-muhajirun, dan Abu Hurairah yang menghafal dari hadis-hadis Nabi, dan Ibnu Umar setelahnya, dan para tabi'i, itba'u tabi'i, sampai terus di zaman sekarang. Maka kita katakan kelompok at-Taifah al-Mansurah
kelompok yang ditolong oleh Allah, dan mereka al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, seperti di dalam hadis yang sahih dari berbagai sahabat, dari Abdullah bin Amr bin al-As dan yang lainnya, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di api neraka kecuali satu. Maka di sini siapa yang satu? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Di mana yang satu yang selamat dari kelompok ini adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dakwah dari as-salafus saleh. Maka di sini kita mengetahui dari ucapan Asy-Syaikh Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, maka dengarlah ucapan-ucapan dari para ulama ahlu sunnah atau Ifah al-Mansurah, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, la yansani anhu wa la yatabaddalu, janganlah kalian kemudian berpaling kepada ucapan selain dari ahlu sunnah. Maka ini isyarah dari Syekh tentang adamul istima' aqwala ahlal bid'ah li'annahum ghairu muhaqqiqin. Di sini dilarang oleh Syekh untuk seorang muslim mengambil ucapan kelompok selain ahli sunnah. Maka syair ini menunjukkan dilarang kita untuk mengambil ilmu dari kelompok selain ahli sunnah. Maka mereka orang-orang yang tadinya ahli sunnah kemudian berpaling kepada kelompok yang lain dan tidak mau duduk di majelis ahli sunnah, inginnya duduk di majelis orang-orang awam ataupun kelompok ahlul bid'ah, kelompok as-sufiyah, ataupun kelompok ikhwanil muslimin, ataupun kelompok roja dan yang lainnya yang sururiyah. Maka di sini masuk kepada ucapan Asy-Syaikh Isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu, maka janganlah engkau mendengar dari ucapan-ucapan kecuali ucapan ulama ahli sunnah, dan janganlah engkau berpaling setelah mendapatkan hidayah, duduk dengan ahli sunnah kemudian berpaling kepada kelompok yang lain. Maka pendalilan dari ucapan Asy-Syaikh ini banyak di Al-Quran dan di dalam hadis dan dari ucapan salaf tentang bagaimana dilarang kita duduk dengan kelompok selain ahli sunnah. Maka oleh sebab itu telah kami sebutkan juga di pelajaran lalu, Syekh kami Mukbil dari fatwa-fatwanya ditanya, ya Syekh, kami jauh dari masjid sunnah, lalu bolehkah kami ikut sholat Jumat di masjid awam ataupun masjid yang jelas bukan dari sunnah, ataupun masjid as-sufiyah atau syiah? Di Yaman banyak syiah dan banyak juga sufiyah, seperti di Yaman utara syiah, di Yaman selatan Tarim dan sebagainya, pengikut bin Hafidh, maka mereka sufiyah. Maka apa kata Syekh? Bagaimana kamu duduk dalam khutbah Jum'ah mendengar ucapan-ucapan yang menyesatkan dan kamu ridho padahal kamu ahlu sunnah? Dan bagaimana kamu duduk di salat Id mendengar pidato-pidato dari orang-orang ikhwanil muslimin atau yang lainnya dan kamu ridho padanya? Maka tidak pantas ahlu sunnah untuk duduk meskipun dalam ceramah-ceramah ataupun hanya sekedar kata mereka khutbah Jum'ah. Alah, cuman khutbah Jum'ah kok, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak. Di sana kamu akan duduk dan mendengar dan akan menyelisihi dari apa yang diucapkan oleh orang-orang awam ataupun orang-orang yang bukan dari sunnah, maka kamu tidak berdaya dan harus diam. Dan begitupun di ceramah Id, maka kata Syekh, lebih baik kamu mencari masjid yang jauh daripada mencari masjid yang dekat tetapi dari kelompok-kelompok yang menyesatkan. Maka kebalikannya bagaimana? Jika ada masjid sunnah yang dekat tetapi ingin mencari masjid yang selain sunnah yang jauh, maka ini lebih parah dari yang pertama. Maka di sini mana pendalilannya? Di dalam Al-Quran Allah telah menunjukkan. Maka di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa idza ra'aital ladina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi.
Allah berfirman, Allah yang berkata, jika kalian melihat di dalam majlis, di dalam khutbah, di dalam ceramah, di dalam khutbah Id, para khatib atau para pembicara yahuduna fi ayatina, berbicara tentang ayat-ayat kami dalam kesesatan, ditafsirkan dalam keadaan kebid'ahan dan seterusnya. Apa kata Allah? Fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Wajib bagi kamu untuk berpaling. Kapan masuk lagi? Sampai dia berpindah berbicara tanpa kesesatan tadi. Barulah kamu bisa duduk lagi. Maka di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat yang lain, fala taqudu ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Maka janganlah kamu duduk setelah kamu mendapatkan hidayah seperti seorang ahli sunnah, mengaji bertahun-tahun dengan ahli sunnah. Kemudian dia sudah meninggalkan manhaj ahli sunnah dan duduk dengan orang-orang yang awam ataupun orang-orang ahlul bid'ah. Allah berfirman sendiri, fala taq'ud ba'da dzikra. Janganlah engkau duduk setelah penjelasan dari Nabi Muhammad tentang manhaj yang hak, dari Allah tentang hidayahmu. Maka jangan duduk setelah datang hidayah kepadamu ma'al qaumi zalimin. Duduk berserta orang-orang bahkan musyrik kafir ataupun kelompok ahlul bid'ah. Maka di dalam ayat Al-Quran ini juga Allah berfirman, wa qad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairih. Maka telah diturunkan ayat Al-Quran. Maka jika kalian mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diselewengkan oleh mereka, orang-orang ahlul bid'ah, di majelis-majelis mereka, di khutbah Jum'ah mereka, dan di khutbah-khutbah Id mereka, mereka mengolok ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan selain dari tafsir sahabat ahli sunnah. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairih. Harus keluar. Jangan duduk dengan mereka sampai mereka berpindah dari ucapan tersebut. Maka bagaimana di sini orang-orang yang ahli sunnah notabene, namun duduk di majelis-majelis orang bukan ahli sunnah, hanya sekedar khutbah Jum'ah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, duduk dengan masjid sufi yang mengajak kepada kebid'ahan, atau duduk dengan masjid ikhwani atau dewan dakwah dan sebagainya yang mengajak kepada hizbiyah, mengajak kepada kelompok dan golongan yang Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan berbangga-bangga dengan kelompoknya. Maka kata Syekh Mukbil setelah menasehati dari pertanyaan, bagaimana ya Syekh dalam permasalahan khutbah Jum'ah dan salat Id, kata Syekh, pergi ke tempat saudaramu ahli sunnah, meskipun jauh. Kemudian Syekh menerangkan ayat ini, mana praktekmu dengan ayat ini? Di saat kamu mendengar subuhat kelompok sufiyah, kamu tidak bisa berubah apa-apa. Padahal Allah mengatakan agar fa'arid anhum, keluar kamu dari ucapan mereka, keluar dari majelis. Bagaimana kamu keluar dari khutbah Jum'ah dan kamu yang mencari di tempat tersebut meninggalkan kelompok ahlu sunnah? Maka inilah dari ayat yang menjadikan pendalilan bahwa kita tidak boleh untuk hanya sekedar ikut khutbah Jum'ah ataupun khutbah Id ataupun ceramah-ceramah antara maghrib dan isya dengan kelompok selain ahli sunnah. Maka di sini bahayanya, di mana Allah telah memerintahkan kita agar menjauhi mereka. Maka Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya, wa fi hadhil ayah ad-dalalah al-wadihah ala nahyi an mujalasati ahlil batil min kulli naw minal mubtadi'ah wal fasaqah inda khawdihim fi batilihim.
Di dalam ayat ini kata Imam At-Tabari imamnya mufassirin. Maka dia hidup dekat dengan zaman Imam Al-Bukhari. Semua tafsir karena dia bersanad kembali kepadanya. Adapun seperti Imam Ibnu Katsir baru kemarin 700 Hijriah. Adapun Imam At-Tabari 200 Hijriah, mendekati zaman Nabi. Maka dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Katsir setelahnya. Tahun 700 dari murid Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka tafsir Ibnu Katsir jauh dengan tafsir Imam At-Tabari. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengambil dari ucapan-ucapan Imam At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari, Imam Mufassir ini? Dari ayat ini menunjukkan pendalilan yang jelas tentang an-nahi. Apa nahi? Larangan. Dari kita duduk bersama orang-orang yang sesat. Dalam berbagai tingkatan. Kata Syekh. Kata At-Tabari. Baik tingkatan ahlul bid'ahnya. Atau tingkatan orang-orang yang belum mencapai bid'ah tapi fasik. Atau bahkan orang awamnya. Maka lihat bagaimana dilarang kata Allah agar kita duduk dengan mereka dan kita harus keluar dan boleh kembali jika berpaling kepada ucapan yang buruk tadi kepada ucapan yang selainnya. Dan begitupun pendalilan yang lain di dalam ayat Al-Quran selesai di hadis sekarang. Dan banyak hadis-hadis tentang ini, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hadis ini maknanya agama seseorang tergantung dengan orang sekitarnya. Maka jika seseorang yang mengaku salafi, kemudian dia menjauh dari ahli sunnah dan teman-temannya orang awam dan sholat di masjid, misalnya Masjid As-Sufiyah, masjid lembaga Islam demikian dan demikian, masjid dari orang-orang Roja As-Sururi, maka al-mar'u ala dini khalilih. Bahkan kita jika ditanya pun bagaimana kedudukannya, maka lihatlah temannya. Seperti ucapan Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Maka menghukumi seseorang dilihat teman duduknya. Itu mudah. Si fulan bagaimana keadaannya? Teman duduknya siapa? Di mana sholatnya? Jum'ah. Di mana sholat Id? Di mana kajian-kajiannya? Seperti itu. Maka di dalam hadis ini jelas Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya dengan teman duduknya. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan juga Syekh Al-Albani, yang mana jalannya dari Musa ibnu Wardan an Abi Hurairah. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari, dipermisalkan oleh Nabi bagaimana orang-orang yang duduk dengan ahli sunnah dan orang-orang yang duduk dengan kelompok-kelompok yang tidak manhajnya ahli sunnah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama matsalul jalisi salih wa jalisi su ka hamilil misk wa nafikhil kir. Ama hamilul misk qad rubama an yahdiyahu au ya'tilahu rihan thayyibah wa amma nafikhil kir imma an ya'tiya lahu rihan khabithan au yuhriku saubah." Maka di sini disebutkan di dalam hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, permisalan bagi mereka orang-orang yang berteman dengan ahli sunnah dengan orang-orang yang berteman dengan bukan ahli sunnah. Maknanya kelompok ahlul bid'ah ataupun orang-orang awam yang tidak paham agama, yang ucapannya kacau, akidahnya, dan bahkan mungkin kadang sholat, tidak sholat, dan seterusnya. Maka disebutkan permisalan ini bagaikan orang yang berteman dengan penjual parfum. Maka orang yang duduk dengan ahli sunnah, dia bagaikan duduk dengan penjual parfum. Maka dikatakan oleh Nabi, jika dia tidak memberikan apa-apa sahibul parfum ini, hanya duduk di kiosnya,
maka dia akan mendapatkan raihah thayyibah. Paling sedikit dia akan mendapatkan keharuman. Maka di kiosnya itu harum semuanya. Dari Casablanca, dari Casanova, dari Drakkar, dari Sultan dan Misik dan yang lainnya. Maka itu maknanya dia mempunyai nama yang baik. Duduk dengan siapa? Dengan ulama ahli sunnah. Duduk dengan siapa? Dengan dai ahli sunnah. Duduk dengan siapa? Ustadz Fulan, muridnya Syekh Fulan. Namanya baik. Itu maksudnya. Atau ima ayah diyaka. Atau kamu mendapatkan sesuatu darinya hadiah. Seperti orang ini mengajarkan kitabnya. Mengajarkan ilmunya. Kamu menjadi pandai berbahasa Arab. Kamu menjadi bahkan pandai ilmu hadis. Bisa mentahkik ini sahih dan ini dhaif. Atau bahkan membaca qiraah Al-Quran dengan baik dan benar. Dan qiraat asyarah dan yang lainnya misalnya. Ini makna dari hadis ini. Dan puncaknya kamu mendapatkan hidayah. Dan masuk kepada surga dengan hidayahmu. Dari orang yang baik tadi. Dan jika salah teman mengambil teman yang buruk bagaikan permisalan kanafikhil kir. Bagai orang yang berteman dengan penimpa besi. Maka penimpa besi antum lihat yang membuat pedang, membuat golok. Maka dia akan membakar besi. Kemudian ditiup-tiup agar terbakar oleh arang dan seterusnya. Maka bau dari asap pembakaran. Maka kata Nabi disebutkan, ima ayatiyaka raihah muntinah. Bisa jadi kamu tidak apa-apa hanya dengan duduk saja, tapi kamu pulang bau bajumu, bau kulitmu, bau rambutmu. Kenapa? Karena duduk dengan orang-orang yang tidak jelas. Dan ini gambarannya seperti mereka yang duduk-duduk dengan orang-orang ahlul bid'ah. Orang akan menanyakan dari temannya salafi yang dulu, ini orang di mana sekarang? Wallahu alam, salatnya tidak dengan ahli sunnah, duduknya dengan jumatan dengan orang-orang yang begini dan begitu. Ini paling sedikit sum'ah ghairu thayyibah. Maknanya nama buruk baginya. Dan lebih parah lagi an yuhriqahu. Atau si tukang pandai besi ini memukul dengan keras, kemudian ada potongan besi yang panas, kemudian melambung dan masuk ke kepalanya. Terbakarlah rambut dan kepalanya, atau masuk lagi ke bajunya, terbakar baju dan kulitnya. Maka ini maknanya memberikan syubhat, memberikan kebid'ahan, memberikan kesesatan yang menyebabkan dia sesat di dunia, jauh dari hidayah. Dan di hari akhirah akhirnya masuk kepada api neraka, karena di hadis disebutkan terpecah kaum muslimin menjadi 73 golongan, 72 kulluha finnar. Tidak ada pilihan. Yang tidak dengan ahlu sunnah di api neraka. Maka di sini hadis juga dari dua hadis tadi menjadi pendalilan bahwa kita ini harus mengambil ucapan-ucapan ahli sunnah dari para ulamanya dan menjauhi kelompok ahlul bid'ah. Dan di sini kenapa dari para ulama seperti Syekh Robi dan yang lainnya mencela dari kelompok roja dan dai-dai yang mengajak dan merangkul kepada roja. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya islah sulh ini bertobat mereka orang-orang yang merangkul kepada roja. Terus terang mereka yang merangkul kepada roja. Namun mudah-mudahan sekarang taubat. Maka Syekh Robi menyatakan bahwa barang siapa seseorang yang masih mengaku ahlu sunnah, kemudian masih bergabung dengan roja dan mendengar dari orang-orang roja, maka akan dipertanyakan kesalafiannya. Kenapa? Karena mereka yang penuh basa-basi, kelompok roja ini tidak menegakkan kalimat yang benar. Lihat pemimpinnya, Firanda, semoga Allah memberikan hidayah padanya, ma'ruf di dalam media sosial dengan Dery Sulaiman yang jamaah tabligh bersanding, dan juga bahkan istri-istrinya bersanding bersamaan di Facebook dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang lain. Maka ini menunjukkan mereka lah yang berbasa-basi dengan kelompok ahlul bid'ah.
Maka dengan tegas di dalam Al-Quran dan hadis kita ini hanya mendengar dari ucapan ahli sunnah, maka mereka berbahasa basi sehingga jadi basi. Maka di sini di dalam athar sekarang selesai dari Al-Quran dan selesai dari hadis. Sekarang kita masuk kepada ucapan-ucapan salaf. Ini kita katakan ucapan salaf sebagai aplikasi, bukan ucapan Allah, bukan ucapan Nabi. Selesai dari ucapan Allah dan Nabi tadi, ini adalah aplikasi yang penting bagi kita. Bagaimana mereka para salaf, para tabi'in, itba'ut tabi'in dan imam-imam terdahulu, bagaimana mereka mengaplikasikan agar kita ini agar selamat manhajnya, jauh dari kelompok ahlul bid'ah dan hanya belajar dengan kelompok ahlus sunnah. Yang pertama, kita nukilkan di riwayat Imam Muslim di muqaddimahnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari siapa? Dari Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Muhammad Ibnu Sirin, imam ahli sunnah di zamannya. Yang mana dia hidup di tabaqah ketiga, maknanya tabaqah dari tabi'i yang pertengahan. Maka Muhammad Ibnu Sirin, imam ahli sunnah. Apa yang dia katakan? Minum dulu. Berkata Ibnu Sirin, inna hadal ilma dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa menuntut ilmu itu adalah agamamu, modalmu. Maka jika kamu menuntut ilmu, agar mengambil ilmu itu dari orang-orang ahlu sunnah saja. Lihat bagaimana nasihat Ibnu Sirin. Bahwa kalian duduk di majelis, itu adalah agama. Maka lihat siapa yang di majelis itu. Maka lihat orang-orang yang selain ahli sunnah. Jika ada pengajian baik yang mengisinya adalah orang-orang partai yang mengajak kepada partai tertentu, ataupun orang-orang jamaah tabligh, ataupun orang-orang dari kelompok mereka yang tidak jelas belajarnya dengan siapa, yang tidak tahu belajarnya dengan ulama siapa. Yang jelas ada pengajian. Ayo kita ramaikan majelis yang diperintahkan oleh Nabi untuk meramaikan majelis. Ayo ramaikan majelis. Kemudian akhirnya mereka meramaikan majelis siapa? Tidak jelas. Adapun ahlu sunnah tidak ikut meramaikan majelis kecuali majelis ahli sunnah. Karena Ibnu Sirin di sini mengatakan inna hadal ilma dinun, bahwa sungguhnya menuntut ilmu ini adalah agama. Kita wajib menuntut ilmu. Lalu kalau menuntut ilmu ibadah dan agama, maka jangan sembarangan mengambil ilmu. Ada ustadz-ustadz yang dari jamaah tabligh, ya jangan ikut. Ada ustadz-ustadz dari khawarij yang mencela pemerintah, ya jangan ikut. Ada ustadz-ustadz yang berbau partai, mengajak kepada partainya, coblos PKS dan sebagainya, ikhwanil muslimin, ya jangan ikut. Maka ahlu sunnah selektif untuk mengambil agama. Maka ini praktek dari Muhammad Ibnu Sirin. Coba ucapan Ibnu Sirin dari mana? Dari ucapan Allah. Agar kita ini jangan duduk dengan mereka kecuali jika mereka berbicara Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Dan sesuai dengan ucapan Nabi tadi. Apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyangdur ahadukum man yukhalil. Agar kalian itu berduduklah dengan ahli sunnah karena agama kalian tergantung dengan teman dekat kalian. Dan begitu pun berkata Muhammad Ibnu Sirin tentang permasalahan ilmu juga selain tadi, bahwa dikatakan falamma waqa'atil fitnah samulana rijalakum fa idza kana min ahlil bid'ah fala ta'khudhu hadithahum wa idza kana min ahli sunnah fakhudhu hadithahum. Maka di saat terjadi fitnah perpecahan kaum muslimin menjadi 73 golongan. Kata Ibnu Sirin, jika kami meriwayatkan hadis, sebutkan siapa rawinya, agar diketahui siapa rawi di sini. Jika rawinya dari ahlu sunnah, ambil. Misalnya dari Ibnu Abbas, ambil ahlu sunnah, sahabat. Dari tabi'i misalnya Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, ahlu sunnah, ambil. Dari Sa'id Ibnu Jubair, muridnya Ibnu Abbas, ambil. Dari Az-Zuhri, ulama ahlu sunnah, ambil. Itu maknanya. Walakin ida min ahlil bidah
fala ta'khudhu hadithahum. Namun jika sanadnya itu dari orang-orang kelompok ahlul bid'ah, pada zaman Ibnu Sirin sudah ada kebid'ahan. Seperti Syiah, karena Syiah datang dari Yaman, dari Abdullah ibn Saba di zaman Ali radhiyallahu anhu. Dari zaman akhir sahabat telah datang fitnah Syiah. Dan begitu pun di zaman Ibnu Umar. Di hadis Imam Muslim nanti akan kita sebutkan, telah datang di Irak Ma'bad al-Juhani, berfikiran Qadariyah. Idan ahlul bid'ah qad madha fi zaman awal. Al-Qadari qad mawjud. Syiah Rafidah mawjud. Waman dan siapa? Al-Khawarij. Mereka yang membunuh Utsman telah datang dahulu di zaman sahabat, dan membunuh Ali telah datang terdahulu. Maka kelompok ahlul bid'ah sudah mulai ada semeninggal Nabi Muhammad. Dan ini sesuai janji Nabi Muhammad di hadis Irbad apa? Waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Apa kata Nabi di hadis Irbad yang sahih? Setelah aku meninggal, sepeninggalku akan terjadi kebid'ahan dan manusia dalam keadaan banyak kebid'ahan. 73 kelompok, yang satu selamat, 72 di api neraka. Ini ucapan Nabi. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, wahai para sahabatku dan para tabi'in dan itba'ut tabi'in setelahnya, akan melihat fitnah yang besar. Kaum muslimin berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang sesat. Ini penyakit yang Nabi sebutkan ataupun problem. Dan Nabi membuat solve of the problem. Nabi setelah menyebutkan penyakit memberikan penawarnya. Memberikan problems dan solve of the problems. Memberikan permasalahan dan jawaban dari kunci permasalahan. Apa? Jawabnya, agar selamat dari fitnah, alaikum bisunnati. Kembali kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan kembali kepada sunnah para salafus soleh. Ini jawabannya. Jadi khilaf yang ada itu berita yang buruk, namun ada kabar berita gembira apa? Ingin selamat dari perpecahan, kembali kepada sunnah dan mengikuti ulama ahli sunnah. Maka bukan mengikuti kelompok-kelompok siapa saja, yang penting jauh dari pondok pesantren ahli sunnah, pergi kepada masjid-masjid misalnya yang dipimpin oleh orang-orang awam atau ahlul bid'ah, maka bukan ini jawabannya. Kemudian bahkan telah datang asar yang sebelum Ibnu Sirin lupa, dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Berkata Ibnu Abbas, seorang sahabi, la tujalisu ahlal bid'ah wa ahlal ahwa fa inna mujalasatihim mamradatul qulub. Maka janganlah kalian duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, duduk hanya dengan kelompok ahlus sunnah, karena duduk dengan orang-orang asy-syiah, as-sufiyah, ar-rafidah, maka mamradatul qulub, menyebabkan hati kamu itu sakit. Dan jika hati kamu sakit, akan rentan dari kesesatan. Mendengar setiap hari ucapan-ucapan dari khutbah-khutbah mereka, ceramah-ceramah mereka, akhirnya hati kamu sakit dan sudah tidak bisa diobati lagi dengan obat-obat penawar-penawar mendengar ulama ahli sunnah. Akhirnya membenci orang-orang ahli sunnah, membenci alim ahli sunnah, akhirnya terus tenggelam dengan kelompok-kelompok yang ada selain ahli sunnah. Ini ucapan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Larangan, la tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk dengan orang-orang ahlul ahwa. Fa inna mujalasatihim mamradatul qulub. Karena duduknya dengan mereka sakit hati kamu. Maka hati yang sakit ini bukan dikarenakan penyakit hepatitis B yang kuning, tetapi sakit yang lebih parah. Apa lebih parah di sini? Sakit syubhat, sakit akidah, sakit manhaj. Kenapa sakit ini lebih parah dari hepatitis? Orang yang terkena hepatitis seperti bapak saya, semoga Allah memberikan rahmatnya, meninggal di usia muda, 50 tahun.
maka terkena penyakit hepatitis B, virus yang mematikan. Apa mafsadahnya di dunia? Meninggal. Itu saja. Namun yang terkena subuhat, kata Ibnu Abbas, mamrodotul qulub, penyakit hati yang lebih parah dari hepatitis, yakni subuhat, mempunyai pemikiran bid'ah, mencintai kepada pemikiran kesesatan, yang mana mafsadahnya di dunia dia sesat, mengikuti kelompok ahlul bid'ah, menjauhi ahlus sunnah, memusuhi ahlus sunnah, dan di hari akhirah apa kata Nabi di hadis perpecahan tadi? Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di api neraka dengan kelompok-kelompok yang sesat kecuali satu, ahlus sunnah. Maka penyakit hati yang disebutkan oleh Ibnu Abbas lebih parah daripada penyakit hepatitis B. Apa itu? Penyakit syubhat dari pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang sesat yang menyebabkan amalan-amalan yang bid'ah. Maka setelah itu akan terbalik. Sunnah akan dianggap bid'ah olehnya. Dan bid'ah akan dianggap sunnah. Semuanya jadi terbalik. Salat dengan sendal bid'ah. Yang benar tidak seperti itu. Semua di masjid-masjid nggak pakai seperti itu misalnya. Dan ini semua dikarenakan apa tadi? Mamrodatul qulub. Hatinya sakit. Dan ini adalah lebih parah daripada hepatitis B. Dan begitupun praktek dari salaf. Sekarang muridnya Ibnu Abbas. Kalau tadi Ibnu Abbas selesai mengajari muridnya, diantaranya Sa'id Ibnu Jubair, jangan duduk dengan ahlul ahwa, meskipun dari khutbah-khutbah Jumat, atau kajian-kajian umum, atau salat id dengan mereka dan sebagainya. Karena apa? Kamu akan mendengar subuhat dan sakit hatimu. Dipraktekkan oleh muridnya siapa? Sa'id Ibnu Jubair. Maka dengan sanad yang sahih, Sa'id Ibnu Jubair di sini dia melihat muridnya seorang imam muhaddis setelah itu, dan di sini masih muda, masih dari murid Sa'id Ibnu Jubair, siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub Ibnu Abi Tamimah, imam muhaddis. Yang mana disebutkan Ayyub saking cerdasnya, jika di majlis dia tidak pernah menulis. Maka bapak-bapak dan santri-santri yang tidak menulis, mungkin seperti Ayyub As-Sikhtiyani, hafalannya tokcer. Ayyub As-Sikhtiyani sendiri mengatakan, la aktubu sawad fi bayad fi majlis, walakin aktubu ba'da dzalik. Bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani di majlis, Sa'id Ibnu Jubair dan yang lainnya mendengar hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 10 hadis. Selesai. Hari ini 10 hadis. Dia pulang ke rumahnya, dia tulis semua. Hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa antum seperti itu? Nah, sekarang prakteknya di sini kita membicarakan hadis atau ayat, bengong. Ada bagaikan cicak, ada nyamuk hap, lalu ditangkap. Maka bengong, setelah selesai dari majelis, lempar buku, lempar, main bola. Nah, ini siapa ini? Antum semua. Maka Imam Ayyub As-Sikhtiyani mempunyai kecerdasan. Dia di majlis tidak pernah menulis. Namun jika pulang dia tulis. Nah, latihan seperti itu boleh. Jadi kalian jangan bengong, fokus. Oh, ini tadi ucapan Ibnu Abbas. Kemudian ucapan Muhammad Ibnu Sirin. Sekarang ucapan Sa'id Ibnu Jubair. Dan tadi ayat Al-Quran, 2 ayat pendalilannya demikian. Tadi hadis, akan saya tulis nanti. Itu bagus. Bengong pun tidak apa-apa di majelis. Namun sudah di majelis bengong, pulang lempar buku, lempar kitab, membawa bola, lari-lari di lapangan. Nah, itu yang tidak bagus. Allahul musta'an. Kembali kepada bagaimana Sa'id Ibnu Jubair. Sa'id Ibnu Jubair melihat muridnya Ayyub As-Sikhtiyani, imam yang kelak menjadi imam ahli sunnah dan keras. Karena didikan Sa'id Ibnu Jubair muridnya Ibnu Abbas. Di saat Sa'id Ibnu Jubair melihat Ayyub As-Sikhtiyani yang cerdas ini, dia ingin mengambil hadis dari siapa-siapa, pokoknya mengambil ilmu. Ah, ini salahnya. Maka dia menasehati dengan ikhlas. Alam araka ma'at tolak. Aku melihat kamu wahai Ayyub, duduk dengan tolak. Siapa tolak? Tolak Ibnu Habib, seorang muhadis. Namun hafalannya tidak begitu tokcer. Dia muhadis yang hafalannya pas-pasan. Namun dia mempunyai pemikiran murji'ah, kelompok ahlul bid'ah. Maka nasihat gurunya Sa'id Ibnu Jubair kepada
muridnya Ayub yang kelak akan menjadi imam, alam araka ma'at Tolok, maka aku melihat kamu duduk dengan Tolok ibnu Habib. Qultu bala, mengaku Ayub, tentu aku mengambil ilmu dari dia. Famalahu, memang kenapa dia? Di sini bertanya, tabayyun. Emang kenapa dia? Qala la tujalisuh fa innahu murji. Awas, kata Sa'id bin Jubair, gurunya yang penuh ikhlas. Jangan kamu duduk dengan orang ini. Kenapa? Karena dia seorang murji, mempunyai pemikiran murji'ah, sesat. Maka setelah itu Ayub mendapatkan ilmu yang mana dia diarahkan kepada ahli sunnah. Sehingga dia mulai dari sekarang tidak mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah. Ini nasihat dari guru yang ikhlas. Maka saya mau tanya, apakah orang-orang sururi, orang-orang roja, orang-orang ikhwanil muslimin menasehati kalian untuk tidak duduk dengan kelompok ahlul bid'ah? Tidak. Mereka mengatakan ambil ilmu dari siapa saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Siapa yang bisa menyaring? Kita ini orang awam. Lah sekarang ada kajian UAS, ada kajian UUU, ustad dan selainnya misalnya. Ambil ilmunya. Buang keburukannya. Dari mana kita bisa menyaring seperti itu? Tidak ada dari mereka orang-orang dai-dai melempem yang melaksanakan ketegasan seperti ini. Kenapa? Karena mereka takut umat pada lari darinya. Terutama mereka orang-orang yang memasok dana. Yang memasok dana mempunyai pemikiran khawarij. Alah biarin saja, yang penting kita dapat dana. Ataupun jangan dinasehati dia. Nanti kalau dinasehati dia akan marah dan tidak ikut pelajaran. Kenapa? Tidak ikut pelajaran pun tidak apa-apa. Yang penting dia selamat manhajnya, selamat agamanya. Tidak masalah pengajian kita bubar yang ikut hanya 1, 2, 3 orang, namun khusus salafiyin. Daripada banyak tetapi kagusa isail, bagaikan buih di lautan. Banyak tidak jelas manhajnya, dan itu kelompok roja. Maka jika Firanda ataupun yang lainnya mengisi kajian, penuh masjid. Namun lihat antum orang-orangnya, orang-orang awam, orang-orang yang kebanyakan bingung dengan manhaj dan tidak mengetahui manhaj. Namun di saat tegas, mulai besoknya hilang. Mana si fulan? Ustadznya kok terlalu keras sekarang. Kata fulan, ustadz ini keras, dan seterusnya. Akhirnya bubar. Maka lihat bagaimana Sa'id ibnu Jubair. Dia melihat Ayub As-Sikhtiyani yang cerdas mengambil ilmu dari kelompok ahlul bid'ah. Maka dinasehati, alam araka ma'at Tolok. Qala malahu. Emang apa dia itu? La tujalishu. Awas, kalau kamu masih ingin jadi muridku, jangan duduk dengan dia. Kenapa? Dia murji'ah. Nasihat yang ikhlas dan memberikan kepada jalan yang benar. Setelah itu Ayub menjadi imam ahlu sunnah karena nasihat gurunya. Namun kalau gurunya melempem, yang mana ucapannya hanya basa-basi, kesini oke, kesana oke, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, kelompok ini benar, kelompok itu benar, ambil ilmunya, buang buruknya, maka nanti tidak akan muridnya itu mengetahui manhaj yang hak, sehingga tidak menyelamatkan murid dari keburukan. Maka ini nasihat yang sangat besar dari seorang guru. Maka di sini bersyukurlah kalian belajar dengan kelompok ahli sunnah, karena kelompok ahli sunnah akan melarang kalian untuk duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka begitupun berpindah kepada sahabat dari Ibnu Umar, di mana di Sahih Muslim disebutkan Ibnu Umar dulu ditanya oleh Yahya ibnu Ya'mur. Yahya ibnu Ya'mur seorang tabi'i yang mana dia datang dari Irak ke Madinah untuk menanyakan fitnah bid'ah yang ada di Irak yang dikepalai oleh Ma'bad al-Juhani tentang permasalahan Qadariyah. Kata mereka, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kalimat kufur. Maka di saat ditanya Ibnu Umar tentang permasalahan ini, berkata kepada Yahya ibnu Ya'mur, di saat mau pulang ke Irak, maka katakanlah, fa idza laqaita ulaika fa akhbirhum
Anni bura'a'u minhum wa hum minna bura'a. Maknanya, jika kalian bertemu dengan kelompok yang sesat tadi, Ma'bad al-Juhani, katakan, Ibnu Umar berlepas diri dari pemikiran manhaj kalian. Dan mereka jelas akan memusuhi kami. Tuh. Setiap yang mengikuti kelompok ahlul bid'ah akan memusuhi ahli sunnah. Maka ini penyebab kenapa dilarang duduk dengan kelompok ahlul bid'ah. Karena nanti akan membenci ahli sunnah. Kita akan dibenci. Tidak mau duduk dengan kita. Tidak mau belajar dengan kita. Dan duduk dengan mereka senang. Dan itu kenyataan. Maka bohong mereka orang-orang yang mengatakan insaf tengah-tengah. Kita melaksanakan dakwah ini tengah-tengah. Apa? Dai ahlu sunnah dipersilahkan belajar kepada ahlu sunnah. Dai orang-orang ahlul bid'ah ataupun awam silahkan. Bohong. Prakteknya mereka orang-orang sururiyin, orang roja membenci kita. Waktu kita dakwah di Lubuk Linggau, kita bawa Buya, kita bawa Ustadz Abu Taubah dan yang lainnya, dan ada masjid roja, maka mereka melarang dari santri-santrinya ikut kepada kita. Namun di saat datang dari kelompok-kelompok mereka roja ataupun sururi ataupun jamaah tabligh dan yang lainnya, hadiri ambil ilmunya. Maka kebanyakan kelompok ahlul bid'ah akan membenci kita, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan sunatullah. Maka Imam Abu Hatim mengatakan, alamatu ahlil bid'ah waqi'atun li ahlil athar. Cukup. Alamat dari ahlul bid'ah, orang ini akan membenci dan mencela kelompok ahlu sunnah. Maka jika ada yang notabene dia dulunya ahlu sunnah, kemudian ingin mengeluarkan dari ahlu sunnah dari pondoknya, ingin mengusir ahlu sunnah dari pondoknya, ingin melaksanakan demikian dan berkata di status-statusnya dengan keburukan kepada Ustadz ahli sunnah, kata Abu Hatim, alamat orang ini ahlul ahwa, pencinta hawa nafsu dan kebid'ahan. Kenapa? Karena tidak bersatu cinta kepada sunnah dengan cinta kepada bid'ah. Ima dia berpilih cinta kepada sunnah, meninggalkan teman-teman ahlul bid'ahnya, cinta 100% kepada sunnah dan ahlu sunnah. Dan jika dia mencintai kelompok ahlul bid'ah, pasti dia akan membenci kelompok ahlu sunnah. Maka dai-dai ahlu sunnah akan dimusuhi oleh dia. Dan akan diberikan ucapan-ucapan yang buruk di media sosial oleh dia karena kebencian itu. Maka inilah kenapa Sa'id ibnu Jubair menasehati kepada muridnya Ayub agar jauh dari tolak. Kalau dibiarkan, oh Ayub pinter kamu mengambil ilmu dari saya dan dari kelompok ahlul bid'ah. Lama-lama dia akan menjauhi Sa'id ibnu Jubair. Kenapa? Karena tolak yang mubtadi' ini tidak akan ridho dengan Ayub duduk dengan ahli sunnah. Maka akan diberikan gelar-gelar buruk kepada Sa'id ibnu Jubair. Ayub jangan duduk dengan Sa'id ibnu Jubair. Apa? Keras, bid'ah, bla bla bla. Padahal dianya yang bid'ah. Itulah. Maka oleh sebab itu di sini saling kontradiksi antara ahlu sunnah dengan pengikut ahlul bid'ah. Kemudian berkata juga Ibnu Qudamah, wa kana salaf yanhauna an mujalasati ahlil bid'ah wan nadhar fi kutubihim wal istima' li kalimatihim. Maka berkata Ibnu Qudamah, siapa Ibnu Qudamah? Al-Maqdisi, yang membuat diantaranya kitab Al-Mughni dan juga yang lainnya. Maka dia mengatakan bahwa dulu para salafus soleh, para sahabat tabi'i, itba'u tabi'in melarang kaum muslimin duduk dengan ahlul bid'ah dan melihat kepada kitab-kitab ahlul bid'ah dan hadir di majelis-majelisnya, khutbah Jumatnya, khutbah Idnya, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah di hari Senin, Selasa dan yang lainnya. Dan berkata Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita rajul jalisan ma'a rajul min ahlil ahwa fahdharhu wa arifhu fa inna jalsa ma'ahu ba'da ma'alima fattaqih fa innahu sahibu hawa. Imam Al-Barbahari mempunyai kitab Syarhus Sunnah yang sering disyarah dan ucapannya sangat keras untuk ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah. Dikatakan oleh Al-Barbahari, jika kamu melihat seseorang duduk bersama kelompok ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, fahdharhu wa arifhu. Hati-hati dengan orang ini.
Duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, hati-hati. Wa'rifhu, beritahu orang tentang orang ini. Kenapa? Fa'ina jalsa ma'ahu ba'da ma'alima fattaqi. Maka hati-hati setelah dia mengetahui sunnah dan dia kemudian duduk dengan kelompok orang-orang ahlul bid'ah, fa'innahu sahibah hawa. Maka tidak lain bagi dia kecuali orang ini pencinta hawa nafsu. Di mana dia duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, setelah dia mengetahui sunnah, maka dia tidaklah melainkan pecinta hawa nafsu. Jangan duduk dengannya. Dan begitu pun berkata Al-Fadl ibnu Iyad, Fudail ibnu Iyad, yang mempunyai ucapan-ucapan yang sangat banyak dan keras kepada kelompok ahlul bid'ah dan duduk dengan mereka, seperti dinukilkan oleh Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah. Maka di antaranya tentang permasalahan ini berkata Al-Fudail ibnu Iyad, la tujalis ma'a sahibi bid'ah fa inni akhafu an tanzila alaika la'nah. Awas, jangan duduk kalian dengan kelompok ahlul bid'ah, aku takut Allah akan menurunkan laknat kepada kelompok ahlul bid'ah itu dan kamu terbawa kepadanya. Dan berkata juga Fudail ibnu Iyad, man ahabba sahiba bid'ah ahbatallahu amalahu wa ahraja nurul islam min qalbi. Barang siapa seseorang sunni kemudian duduk-duduk dengan kelompok ahlul bid'ah dan mencintai untuk duduk dengan ahlul bid'ah dan jauh dari majelis ahli sunnah dan mencintai duduk dengan ahlul bid'ah, Allah akan menghapus amalannya dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya. Hari demi hari akan semakin jauh dari hidayah. Dan berkata Al-Fudail ibnu Iyad, akilu ma'a Yahudi wa Nasrani wala akulu ma'a mubtadi'. Akulu ma'a Yahudi wa Nasrani wala akulu ma'a mubtadi'. Maknanya aku masih mau makan di sampingku orang Yahudi dan orang Nasrani daripada aku duduk di sebelahku orang mubtadi'. Karena orang mubtadi' yang notabene mengaku Islam, maka mereka akan berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah, namun pemikirannya lebih parah daripada Yahudi dan Nasara. Wa ahabu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Dan aku lebih mencintai jika di sekitarku ada orang-orang yang mengikuti kelompok bid'ah, aku dijadikan dengannya bagaikan jeruji besi. Tidak aku bersanding dengannya dan tidak aku melihat kepadanya karena ditakutkan dia akan melemparkan subuhat dan aku terbawa kepada subuhatnya. Dan berkata Ayyub As-Sikhtiyani, lihat, ini ucapan Ayyub As-Sikhtiyani setelah dia dewasa dan setelah dia diberikan ilmu manhaj oleh Sa'id ibnu Jubair, jangan duduk dengan Talq ibnu Habib, dan dia menjadi imam yang besar. Apa yang dia lakukan? Datang seseorang dari kelompok ahlul bid'ah mengatakan, ya Abu Bakrin as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, please tunggu di masjid. Setelah dia berdakwah ataupun mengajarkan ilmu hadis, tunggu sebentar. Ada apa? Ukalimuka kalimah. Ma'ruf orang ini dari kelompok ahlul bid'ah. Aku ingin berbicara satu kalimat saja. Apa kata Ayyub As-Sikhtiyani? Fara'aituhu yushiru biyadihi. Maka aku melihat dia menunjukkan dengan jari telunjuknya dan dipotong dan dikatakan wala nisfu kalimah, wala nisfu kalimah. Aku tidak mau duduk dengan kamu ahlul bid'ah, meskipun setengah kalimat pun aku tidak mau. Apalagi kamu ingin duduk denganku satu kalimat. Kenapa? Takut Ayyub As-Sikhtiyani. Duduk dengan mereka, ucapan-ucapannya didengar dan masuk ke hati, menjadi syubhat di hari-hari yang akan datang. Karena ucapan syubhat itu ya ibadallah, bukan bisa jadi sekarang. Maka proses. Kenapa orang itu kok berpaling dari sunnah? Proses perjalanan. Siapa dia dulu? Bagaimana dia dulu? Sebelum dengan kita. Atau dulu mengaji bagaimana keadaannya. Maka di sini proses. Ayyub As-Sikhtiyani tidak mau mendengar. Bahkan setengah kalimat ditunjuki jari dipotong. Setengah kalimat pun aku tidak mau. Takut ucapan itu terngiang-ngiang
setelah bertahun-tahun kemudian dia mulai futur, dia mulai sibuk dengan dunianya, mulai malas dari belajar, menuntut ilmu dan duduk dengan ahli sunnah, iangan-iangan ini bertubi-tubi. Oh, berarti begitu. Oh, berarti benar ucapan kelompok ahlul bid'ah tadi. Dan tidak akan menyebut lagi kelompok ahlul bid'ah. Takut para ulama seperti ini. Maka Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, jangankan satu kalimat aku duduk denganmu, setengah kalimat pun no time for you. Tidak ada waktu untukmu. Dan begitu pun ucapan sama seperti ini Ibnu Sirin. Dan Ibnu Sirin tentunya gurunya dari Ayyub As-Sikhtiyani. Suatu hari Ibnu Sirin setelah mengajarkan ilmu hadis, sami'a rojulan, mendengar dari dua orang meminta izin untuk duduk dengan Ibnu Sirin. Maka berkata Ibnu Sirin, la, tidak boleh di saat meminta izin untuk duduk. Kenapa? Dikatakan oleh Ibnu Sirin, la akumanna aw la takuman anni. Kalian berdua berdiri dan pergi, atau aku yang pergi dari kalian. Dua orang dari kelompok ahlul bid'ah minta duduk di majelis. Sekarang misalnya setelah sholat minta duduk di majelis. Imam Ibnu Sirin tidak mengizinkan. Tidak, aku tidak mau duduk dengan kalian. Ima aku yang berdiri ataupun kalian yang pergi dari hadapanku. Maka dikatakan oleh muridnya Ibnu Sirin bahwa dua orang ini ingin duduk denganmu. Kenapa kamu tidak mau? Fa inna qalbabna Adam dhaif. Lihat alasannya. Hati Bani Adam itu lemah. Padahal dia imam ahli sunnah. Orang yang paling tegar berdakwah ahli sunnah dan kuat manhajnya. Namun apa? Bani Adam hatinya lemah. Wa inni akhafu an asma'a min kalimah fala yarji' qalbi ila makana. Aku takut dua orang ahlul bid'ah ini memberikan ucapan yang masuk kepada hatiku. Dan suatu hari aku tidak bisa membendungnya sehingga aku anggap ucapannya benar, maka aku akan berubah manhajku kepada mereka. Menjadi kelompok ahlul bid'ah. Maka lihat para ulama dari zaman dulu. Mereka tidak mau duduk hanya sekedar khutbah Jum'ah. Tidak mau duduk hanya sekedar sholat id. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak. Maka mereka jauh, jangankan duduk setengah jam mendengar khutbah Jumat. Duduk dengan mereka satu kalimat pun, kata Ayyub As-Sikhtiyani, tidak mau aku mendengar dari kalian. Dan begitu pun Ibnu Sirin, anahu sami'a kalimah min sahibi bid'ah. Lihat Ibnu Sirin mendengar ucapan dari kelompok ahlul bid'ah. Di saat dia berjalan, ada kelompok ahlul bid'ah berkata, maka wada'a usbu'aihi fi udunai summa qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaqumu min majlisi. Maka di saat suatu hari Ibnu Sirin duduk, kemudian ada kelompok ahlul bid'ah dengan suara lantang mengajak kepada kebid'ahannya, maka dia menutup telinganya dan mengatakan, tidak halal bagi telingaku untuk dimasuki ucapan-ucapan yang penuh dari kesesatan ini sampai dia nanti turun di hatiku dan masuk ke relung-relung hatiku sehingga aku kelak menjadi membenarkan ucapan kebid'ahan ini. Maka di sini bagaimana para ulama terdahulu, maka mereka takut dari permasalahan kebid'ahan. Dan dulu pun Ibnu Tawus dengan bapaknya Tawus Ibnu Kaisan, ulama minal Yaman, dan muridnya Ma'mar Ibnu Rashid, faja'a rajulun minal Mu'tazilah, faja'ala yatakallam. Datang kelompok Mu'tazilah, seorang dari dai Mu'tazilah, berbicara di depan Tawus dan anaknya. Diriwayatkan oleh Ma'mar al-Yamani mengisahkan dari Ibnu Tawus wa Tawus. Qala fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udunaihi. Wa qala liwaladihi ayyubunai adkhil usbu'ak au usbu'aik fi udunaik wasdud wala tasma min kalamihi syai'an. Dikatakan oleh Imam Tawus kepada anaknya, wahai anakku, tutup telingamu dengan keras. Jangan sampai ucapan kesesatan ini masuk ke telingamu dan masuk ke hatimu. Maka bagaimana orang-orang yang duduk mendatangi dengan pasrah khutbah Jumat, padahal ada majelis-majelis yang selamat
dari khotib-khotib Jumat di masjid-masjid yang lain dengan pasrah duduk setengah jam mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh dai-dai dari orang awam ataupun dai-dai dari sufiyah atau dari yang lain, maka lihat bagaimana salaf. Satu kalimat dia dengar ucapan kesesatan langsung tutup. Memerintahkan kepada anaknya, tutup telingamu wasdudhu, maknanya keraskan. Jangan engkau dengar ucapan ini. Maka inilah dari ucapan Allah dan hadis dan juga ucapan para salaf yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menjauhi untuk tidak mendengar ucapan selain ahli sunnah. Maka dengan ini selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Maknanya, please wahai orang yang bertanya padaku tadi, ini akidah-akidah ahli sunnah yang akan aku berikan. Please kamu mendengar dariku saja, dari ucapan para ulama ahlu sunnah yang aku berikan nanti, dari syair-syairku, dan jangan engkau mendengar dari kelompok yang lain ahlul bid'ah, dan jangan engkau berpaling dari ucapan yang aku berikan, ucapan ahlu sunnah ini menjadi sunnah tetapi membenci ahlul bid'ah, dan lebih baik mendengar dari majelis-majelis selain dari ahli sunnah. Jangan seperti itu. Maka ditutup dengan ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa seseorang yang menyelisihi dari sunnah Nabi padahal dia telah mengetahuinya dan mengikuti jalan selain ahlu sunnah padahal dia mengetahuinya tadinya dengan ahlu sunnah, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan apa yang dia inginkan. Dia membenci ahli sunnah, duduk dengan kelompok selain ahli sunnah, kami biarkan. Nuwallihi ma tawalla. Maka Allah semakin membutakan. Allah semakin menjadikan dia benci dengan majelis ahli sunnah. Dan melaksanakan welcome kepada majelis-majelis ahlul bid'ah ataupun awam. Namun di hari akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan di dunia dia tersesat, dan di hari akhirat dimasukkan api neraka. Dan juga sesuai dengan ayat, falamma zagu azagallahu qulubahum. Di saat dia menyesatkan diri dari majelis ahli sunnah yang ada, mencari kepada yang sesat, maka azagallahu qulubahum, Allah menambah kesesatan di dalam hatinya. Maka kita semua di sini please mulai dari sekarang takut dari majelis-majelis kelompok selain ahli sunnah. Maka diharapkan nanti kalian di saat belajar di Yaman, kemudian alhamdulillah kalian belajar dengan ahli sunnah di Yaman, dan belajar di sini dengan kita ahli sunnah. Dan nanti mulai masuk kalian dakwah, bukannya pulang berdakwah malah aduh dakwah ini butuh modal. Aduh istriku makan apa? Anakku banyak. Ya sudahlah, ditawali oleh Roja ngisi kajian di televisinya 1 tahun 1 miliar. Itu dulu. Sekarang walau alam mungkin 1,5. Yang jelas 1 tahun 1 miliar. Maka mikir. Aku dulu ngaji dengan ahli sunnah. Dan telah kenyang aku dengan ucapan Al-Barbahari, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair, bla 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 bla, untuk menjauhi kelompok ahlul bid'ah. Namun istriku mau makan apa? Namun anakku mau makan apa? Dan aku ilmunya juga tidak disalurkan. Mendingan aku ngisi. Terus nanti bagaimana? Kan sama-sama mereka pun ahlu sunnah. Mulai basa-basi. Sama-sama mereka pun kan Al-Quran dan sunnah. Akhirnya ya sudah. Karena butuh dengan keuangan dan sebagainya, maka menyemplunglah dia ke kubangan-kubangan hizbiyah. Dan ini kita sebutkan dari teman kita Abu Qatadah yang ada di Tasik. Maka dia kami ingat di saat pulang belajar dengan Syekh Mukbil sekitar 3 tahunan. Maka di saat pulang kita rapat bareng, makan bareng. Aneh kalau pulang mau beli kampak atau bawa kampak. Apa itu rumah kita kampakin kayak Syekh Mukbil, pembuat fitnah, bla 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 dan sebagainya. Maka pulang bergabung dengan Roja, dan sekarang di Tasikmalaya mempunyai televisi sendiri. Bukan nebeng dengan Roja tapi televisi sendiri. Maka
Bagaimana? Dan ada juga dai yang sekarang dengan kelompok-kelompok sururiyah dan roja, dia bilang Ahlus Sunnah itu miskin, dakwah salaf itu miskin, makanya aku pindahlah dari salaf. Berbicara seperti itu, maka fitnah dunia adalah fitnah yang besar. Ujian kalian bukan sekarang. Sekarang kalian mungkin akan belajar hanya dengan kita saja. Dan nanti insya Allah kita akan mendatangkan dai-dai Ahlus Sunnah. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Ustadz Adi ada nggak di sini? Kita promosikan. Ustadz Adi akan bergabung dengan kita dari Depok. Dan Ahlus Sunnah yang lain yang datang akan mengajar bersama kita. Maka akan semakin kuat dakwah Ahlus Sunnah. Dan kalian akan pergi ke Yaman. Masyayikh Ahlus Sunnah banyak. Namun bukan itu ujian kalian. Kapan? Di saat kalian turun gunung. Maka seperti pendekar turun gunung, maka ikut komplotan siapa? Ikut komplotan para preman, maka dikasih uang sama preman. Ikut komplotan para bangsawan, maka mengikuti bangsawan. Seperti itu. Maka kalian mengikuti Ahlus Sunnah, pertama dakwah mungkin kalian akan penuh kesabaran. Karena apa? Ahlus Sunnah sedikit dan dalam keadaan miskin dan papa. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada dakwah komando. Dulu ada si Lukman melarang-larang kita misalnya karena kita tidak cocok dengannya, maka kita tidak punya mad'u, dilarang. Jangan belajar dengan Said dan seterusnya. Namun sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Alhasil datang kalian turun gunung, silahkan bergabung dengan ahli sunnah meskipun dalam keadaan pas-pasan lebih baik daripada 1 tahun 1 miliar atau sekarang naik 1,5 miliar. Namun akidah kalian dijual. Maka Abu Qatadah iklan-iklannya dulu pertama-pertama dia gabung dengan Roja ditulis murid Syekh Mukbil. Namun prakteknya lain. Maka orang menjadi kontradiksi. Loh kok gabung dengan Roja dan ceramahnya ceramah seperti itu. Dan tertulis muridnya Syekh Mukbil yang ma'ruf, keras dalam dakwah Ahlussunnah. Maka terjadi kontradiksi. Alhamdulillah sekarang kita melihat pamflet-pamfletnya tidak ada lagi tulisan Syekh Mukbil dan sudah cukup tanpa embel-embel Syekh Mukbil. Karena sudah kaya raya. Tidak usah lagi dengan embel-embel Syekh Mukbil. Walhamdulillah. Maka semoga Allah menjaga agama kita dan menjaga manhaj kita, dan ini adalah modal bagi kita yang besar, dan Allah jadikan kita mencintai para ulama ahli sunnah dan kita mencintai saudara-saudara kita ahli sunnah, dan jangan dijadikan syaitan mentahris. Tahris itu membuat permusuhan di antara kita sesama ahli sunnah yang menyebabkan permusuhan kepada ahli sunnah, akhirnya harus